Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Sambil pencitraan, guys. Posisi hari ini kita sedang ada di Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Langsung ke sini, Bapak. Ini tanaman saat ini tempat tinggalnya Sakirah. Nanti kita undang beliaunya. Kemarin yang video call Gusman Bojonegoro langsung ke sini. Ini tanaman berapa HST saat ini? Sudah 18. Persis 18 HST, tanaman tidak ada kendala. Ya. Mari Pak, ke sini nanti kita kasih tahu ke depannya seperti apa. Ya. Ini Pak Yoyon, pekerjaan sampean luar biasa. Oke, dengan Bang Suudi. Bang Suudi hadap ke sana. Suud. Ya. Hadapnya ke sana. Oke. Bersama Bang Suudi, dipanggil Suud. Ini yang merawat tanaman Pak Yoyon. Asli Bang Suudnya dari mana? Desa Jangkang, Kelurahan Karangsono, Kecamatan Munurjo, Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Mas Adi Sultan, ini satu kecamatan dengan sampean. Kita mulai tanaman ini setiap hari, selang 1 hari disiram. Depannya gitu, Ya. awalnya. Terus Ya. dapat kendala, kurang bagus, pertumbuhannya disuruh setiap hari. Setiap hari, ya. Karena sudah lambat penanganan nyiramnya, yaitu jadinya yang di utara itu. Yang di utara. Yang sini tidak. Yang sini bagus ya. Nanti akan kita bahas, guys. Kita kupas tuntas bersama Bang Suud. Ini tanaman 18 HT sudah dipupuk sekali. Pupuk dasarnya sudah dipupuk susulan pertama. Yang akan kita obrolkan, Bang. Yang pertama ini tanaman ini diapit oleh jagung. Sementara jagungnya, tanaman jagung mau panen. Ini nanti juga akan ada problem jika jagung ini sudah dipanen. Kita bahas ini yang pertama, nanti kita bahas ini. Yang kedua nanti akan kita bahas kenapa yang tanaman sebelah itu ada sebagian kecil, tapi sebagian kecil tumbuhnya tidak rata. Itu kenapa? Nanti akan kita bahas juga. Dan yang terakhir, apa saja yang harus dilakukan. Seperti itu. Yang pertama ini diapit oleh tanaman jagung. Jika tanaman jagung ini Bang Suud nanti kan tahu ini mau dipanen gitu ya. Langsung lapisi dengan insektisida tanaman sampean. Jadi langsung saya yang membantu nanti. Saya yang langsung laporan ke Pak Yoyon, kalau ada panen jagung langsung bawa tangki sprayer, spray pakai insek. Kenapa seperti itu? Karena apapun alasannya, hama yang ada di jagung yang sudah dipanen, hama tetap akan pindah ke lahan kita. Walaupun hamanya itu tidak sama. Apapun alasannya, manusia aja itu kalau sudah tidak ada yang dimakan, kayu pun bisa dimakan. Padahal kayu bukan makanan pokok manusia. Sama halnya dengan hama. Hama jagung pasti akan pindah ke tanaman bawang merah. Walaupun itu bukan makanan dari hama yang di jagung. Jadi kita harus antisipasi itu. Yang kedua, tadi ada yang tumbuh tidak rata sebagian. Itu karena salah satu faktornya kurang basah. Tadi kita lihat, kita sosrok benar-benar kering. Siraman tidak tembus. Kenapa siraman tidak tembus? Kemungkinan besar faktornya alat mesin. Alat mesinnya kenapa Mas Gusman? Dia hanya nyampe di atasnya. Masih basah kalau pakai manual. Terus caranya gimana? Alat mesinnya harusnya 2.
Jadi Pak tidak Usman. tergesa-gesa. Iya, karena takut kesiangan. Oke. Jadi ini jam sekian harus selesai gitu. Ini aja jam 9 sudah Pak Usman. Seharusnya matahari belum Putih itu putih, sudah selesai. sudah selesai. Nah, berarti ada di kendala alat siramnya cuma satu. Untuk sementara itu harus disiram manual, nanti tumbuhnya akan menyusul. Bukan benihnya yang tidak tumbuh karena faktor kering. Iya. Jelas ngoten nggih? Itu meskipun disiram agak langsung lari airnya Pak Usman. Gini, Pak Usman, ini yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Oke, kita bahas untuk selanjutnya. Kalau disiram blender, makanya ini wajib sebelum masuk pupuk susulan kedua wajib dilakukan penembokan, penyosroan. Iya. Jadi nanti karena ada rumput banyak di sana, ada gulma yang masih banyak di sebelah sana, itu harus dicarikan orang. Benar-benar dicarikan pekerja untuk melakukan penyiangan atau pembersihan rumput. Setelah rumput dibersihkan, bisa disosrok tipis-tipis atau pembersihan rumput itu sekalian penyosroan. Iya. Belakang dari orang yang penyiangan sama penyosroan tadi ada pekerja yang melakukan penembokan. Jadi dilakukan penembokan. Wajib dilakukan penembokan. Tujuannya apa? Biar air bisa meresap. Karena di sini ditembok, otomatis air tidak glender, dia akan turun ke bawah. Terus kalau nyiram setiap untuk hari ini kalau sudah tumbuh semuanya nanti bisa diselang. Kalau yang belum tumbuh itu harus disiram setiap hari. Bukan belum tumbuh tapi tidak rata. Akarnya sudah keluar tapi karena benar-benar masih kering makanya dia tidak seperti yang kena siraman full. Seperti itu. Jadi ya, langkah yang harus diambil pertama lakukan penyiangan sekaligus penyosrokan. Penyosrokan mumpung ini masih usia vegetatif. Nanti kalau sudah di atas 3 bulan jangan melakukan penyosrokan. Kenapa? Ini penjelasannya karena kalau masih masa vegetatif atau masa pertumbuhan, akar dari bawang merah itu ke bawah bukan ke samping. Tapi kalau sudah 1 bulan up itu akar ke samping. Makanya untuk penyosrokan lakukan saat masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Kalau akar sudah menyamping itu dilakukan penyosrokan, itu sangat berbahaya. Itu akan muncul problem di tanamannya. Yang boleh melakukan penyosrokan saat usia sudah di atas 1 bulan itu hanya yang senior, yang paham. Jadi paham tentang semuanya. Kalau Gusman nyosrok boleh, tapi saya tahu kira-kira penyosrokannya itu harus tipis-tipis seperti itu. Kalau kita nyosrok asal-asalan di atas 30 HST, tanaman akan ada masalah. Seperti itu ya Bang Suud ya. Di sini kita sifatnya tidak menggurui, kita sharing, belajar bareng. Belajar bareng, saya nambahi, Bang Suud nanti konfirmasi ke Gusman, ini sudah saya lakukan seperti ini, Mas Gusman, terus apa yang harus dilakukan. Jadi yang lebih paham tentang tanaman ini kurang apa, bukan Gusman Bojonegoro, tapi Bang Suud. Makanya tadi laporan, Bang Gusman itu karena nyiramnya itu takutnya tidak selesai, jadi agak tergesa-gesa. Nah, nanti saya yang nyarikan solusi. Solusinya tidak lain dan tidak bukan untuk sementara disiram manual yang belum tumbuh itu yang benar-benar basah. Dan solusi yang kedua untuk lahan seluasan ini alat siramnya 2 Pak Yoyon. Iya betul. Jadi kalau 2. Karena kalau tanahnya yang model gitu Pak ya, meskipun dibasahin itu udah masuk ke dalam Pak. Turun terus. Sekalipun basah pun basah. Itu dieker tidak tembus tanahnya Pak. Ya, itu berarti harus dilakukan penyosroan. Itu kan tadi dilakukan penyosroan. Ya, harus sosrok semua itu. Betul, langkah Bang Suud sudah benar. Ini sudah selesai semua. Kan setelah tanam di utara selesai, ini ngontrol ini saya sambil nyosrok. 1 minggu 10 hari sudah selesai. Ini orang 2 Pak Usman. Orang 2. Tenaga orang lain. Oke. Setelah mupuk tidak sempat sudah yang di utara.
Nggak sempat tangannya karena 2 orang. Nggak ngatasi lah. Nggak ngatasi. Sekarang pekerjanya akan kita tetapkan tetap 2. Iya. Tapi ada langkah-langkah di mana di saat melakukan penyiangan itu harus dibantu oleh pekerja lagi. Iya. Khusus untuk penyiangan itu ada pekerjanya. Kalau untuk perawatan setiap hari 2 orang saya rasa cukup. Tapi kalau untuk penyiangan, pembersihan rumput itu harus ada pekerja lagi. Iya. Itu Seperti harus itu. cepat. Kalau bisa orangnya agak banyak sedikit. Kalau bisa, karena ya. kalau lambat nanti telat. Lah, menurut sampean 30 hari tidak boleh disosro. Iya. Itu takutnya lambat itu. Ya, nanti saya langsung bilang ke Pak Yoyonya, beliau yang punya ini lahan. Tapi overall untuk keseluruhan tanaman ini sudah terbilang bagus, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Bagus. Ya. Bagus, tidak ada kendala. Kalaupun katanya kemarin ada ulat, sudah teratasi. Nah, karena itu setelah masuk pupuk kemungkinan lezatnya apa itu daun bawang itu sehingga keluarlah ulat. Ulat. Muncul tunas baru. Iya. Tapi karena ini sudah menggunakan SPP, saya yakin akan bersih dari ulat. Karena Insya Allah. saya ini khawatir sehingga saya minta nomornya Pak Usman, saya minta gimana ini penangannya. Karena kemarin sudah disemprot dengan SPP, setelah dibuka masih ada gitu. Nah, sekarang, tapi setelah 3 hari saya buka agak loyo ulatnya. Agak loyo. Di sini saya jelaskan, guys. SPP itu minyak citronella yang dimix dengan pin oil, yang dimix dengan pestisida nabati. Kinerjanya itu kontak sistemik, merusak sel jaringan dari hama itu sendiri. Jadi ulat yang memakan daun yang sudah terkena SPP itu sel jaringannya rusak. Jadi bukan langsung mati, enggak. Sel jaringannya rusak, dia enggak punya nafsu makan. Lama-kelamaan dia akan mati. Makanya habis dispray SPP dilihat lagi, loh kok ini masih ada. Dilihat lagi setelah 3 hari ulatnya sudah loyo, dia tidak mau makan, dia tidak punya nafsu makan lagi. Itulah kehebatan dari SPP. Selain itu, SPP tidak membuat lahan kita resisten, tidak membuat hama itu kebal. Itu bagusnya. Jadi kita kedepannya akan kerjasama dengan Bang Suud. Ya Bang Suud ya. Nanti tak simpenin nomornya. Kemarin saya di video call, wih, kayak kenal orang ini. Oh ternyata Bang Suud. Semoga kerjasama kita ini benar-benar terjalin, benar-benar saling paham memahami, guyup lah, intinya interaksi kita itu terjaga. Jadi apa yang diinginkan Bang Suud akan saya terima, dan masukan-masukan dari saya semoga langsung bisa diimplementasikan oleh Bang Suud. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becek. Apa yang mau ditambahkan atau yang mau ditanyakan ke Gusman, monggo. Ini untuk saya ya, spraynya kurang 1. Saya minta yang mesin aja, yang pakai bensin. Yang pakai bensin. Iya, karena kerjanya agak cepat. Yang dimaksud. Ya, kalau itu kan pas-pasan, kalau pakai aki, tidak bisa besar lagi. Nah, itu agak cepat larinya sri. Jadi sebelum maghrib itu mari. Kalau hasar ini saya sudah turun nyempray, maghrib harus selesai. Kalau pakai aki, hampir Isya. Hampir Isya. Apalagi yang mau. Dan untuk apa itu pemupukan, saya minta tenaga lagi. Pas waktu pemupukan. Ya, pas waktu pemupukan. Terus jebol apa itu rumput, saya minta tenaga. Ya, kalau untuk kesehariannya insya Allah ya cukup 2 orang tidak apa-apa. Tapi kalau saya minta apapun segera dikirim. Jangan lambat. Jangan lambat. Oke. Itu bukan pertanyaan tapi permintaan, guys. Langsung akan kita turuti. Nggih Pak Yoyon, nggih. Langsung. Ini permintaan bukan lagi dari Pak Suud, tapi ini permintaan dari pendamping jenengan.
tim Gusman Bojonegoro dan sang owner Tajuk Giyi yang saat ini sedang ada di gazebo. Shoot dulu Cuk, biar teman-teman tahu. Oke, itu sang owner dari Tajuk Giyi yang mempunyai benih yang ditanam oleh Pak Yoyon ini. Alhamdulillah tanamannya bagus. Dan nanti yang pertama tadi saya minta percepat lakukan penyiangan atau pembersihan rumput. Setelah dibersihkan rumput sama dicosok tembok, diteblok. Iya. Nah, setelah kalau yang ini perlu ditembok apa? Perlu, semuanya perlu ditembok. Semuanya perlu ditembok sebelum dilakukan pupuk susulan kedua. Iya. Jadi jangan melakukan pemupukan. Wajib selesai dulu penembokannya baru. Tapi pemupukannya tidak boleh lebih dari 25 HST. Ini PR ini. Tidak boleh susulan kedua tidak boleh melanggar sampai 25 HST. Jadi agak dipercepat. Nanti ini di 22 atau berapa sudah pupuk kedua. Tapi dengan satu syarat, sudah selesai penembokan. Nah, ini PR damel jenengan. Jenengan tadi kan punya permintaan ke saya. Nah, itu sekarang permintaan saya ke jenengan. Biar balance ngoten Pak Nggih. Ini tergantung dari yang di ngomandoi. Ya. Tenaganya itu. Saya minta orang segini, saya carikan gitu. Oke. Nanti yang ngomando akan saya komando. Wah, bagus, bagus. Saya sekarang minta ke sampean kalau ada apa-apa. Siap. Biar sampean yang ke Pak Yoyon. Oke, siap. Nanti saya usahakan ke beliau. Karena Pak Yoyonnya kan belum tahu lahan ini gimana. Ya, Yang makanya tahu kan saya. ya, makanya saya percayakan ke jenengan. Saya makanya tanyanya ke jenengan karena saya paham, yang lebih paham jenengan yang ada di lahan. Seperti itu. Kalau Pak Yoyonnya itu pengennya tani berkelanjutan, permintaan dari jenengan akan saya sampaikan dan wajib hukumnya untuk dipenuhi. Karena untuk bertani berkelanjutan, kita bertani itu tidak hanya sekali instan, enggak, kita butuh kelanjutannya. Kita beli alat siram itu bukan hanya untuk tanam kali ini saja, masih dibuat untuk tanam berikutnya, kan seperti itu. Jadi akan kita lakukan dan akan saya laporkan langsung ke pusat. Saya yakin insya Allah akan dipenuhi. Untuk obat-obat kalau memang diperlukan langsung telepon Gusman, nanti saya langsung bilang ke Pak Yoyonya. Iya, iya. Ada yang mau ditambahi lagi? Apa lagi? Sudah. Sudah? Sudah. Nggak mau selawatan? Mari selawatan. Jenengan mau? Oh, sampean. Karena katanya ini kan maulid ya. Iya. Jadi gabung ke sini kalau ngajak selawatan, gabung ke sini. Gabung ke sini dulu, kita tutup dengan selawatan. Ya, jenengan ke sini, gabung ke sini. Ayo ke sini. Ini kita doakan semoga tanamannya Pak Yoyon ini bisa lulus sampai finish. Yang rawat diberikan kesehatan, keberkahan. Jadi apapun yang kita doakan itu yang terbaik. Jelasnya jika kita mendoakan orang lain maka dengan sendirinya kita akan didoakan. Turun ke sini. Oke, turun ke sini. Sini tidak apa-apa. Kalau ada saya langsung lewat sini tidak apa-apa. Kalau tidak ada saya jangan, lewatnya harus. Bapak sudah dapat izin dari Profesor. Oke, pegang. Oke, kita tutup dengan selawatan. Apapun itu kita ngikuti. Ayo. Salatullah. Salatullah salamullahi ala toha Rasulillah. Salatullah salamullahi Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah
bil hadi Rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah bi ahlil bad ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Ali Muhammad. Sallu alaihi. Terima kasih. Semoga diberi keberkahan, ya Allah, berikan kelancaran untuk tanaman ini, kesehatan untuk kedua pekerja ini, keselamatan untuk tanaman ini sampai panen, diberkahi, berkah barokah, manfaati, manfaat untuk orang sekitarnya. Doa yang terbaik buat Pak Yoyon, semoga diberi kelancaran rizkinya. Gampang ngasih bonus untuk pekerjanya. Pekerjanya tetap sehat-sehat terus. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.